Oke, selamat malam teman-teman. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di hari ini 17 Ramadan 1446 Hijriah, malam ke-18 Ramadan 1446 Hijriah, tanggal 17 hari bulan Maret 2025. Saya awali dengan bantahan dulu ya. Sebenarnya saya kalau misalkan adik saya udah ngeduluin saya kerja mah saya nggak apa-apa, santai aja gitu loh. Toh dunia tuh bukan sesuatu yang harus dikejar gitu loh. Nah, kenapa ayah tiri saya atau ayah samu saya framing kayak gitu? Ya karena beliau masih ngejar dunia, coy. Makomnya masih makom dunia, bukan makom akhirat. Kalau orang makomnya sudah makom akhirat, ya nggak akan kencang lagi mikir tentang dunia, coy. Kenapa? Urdu fana, urusan dunia fana. Dunia hanya sementara, akhirat selamanya, gitu loh. Kita kayak di dunia cuma bentaran, kita belangsak di dunia juga belangsaknya sebentar. Ya kan, kita miskin di dunia, miskinnya juga cuma sebentar. Pas-pasan hidup di dunia itu pun juga hitungannya sebentar, ya kan? Orang kalau masih makomnya makom dunia, ya, dia akan berpandangan bahwa dunia ini adalah sesuatu yang harus dikejar, bahwa surga itu bukan di langit. Surga ada di dunia. Maka kejarlah duniamu sebelum akhiratmu. Ini adalah ajaran yang salah sebenarnya. Kita bukan seperti umat sebelah yang memang udah pasti dijamin masuk surga gitu. Ya kan? Jadi ya hidup di dunia, ya kejarlah dunia sepuasmu gitu loh. Tapi ingatlah, untuk orang yang tamak itu dunia dan seisinya nggak akan cukup. Ya. Toh kita umat Islam, umat Nabi SAW diajarkan zuhud. Zuhud itu bukan mengabaikan dunia, pemirsa. Tapi zuhud itu saya selalu sampaikan, mengesampingkan perkara dunia gitu loh. Mengecilkan perkara dunia. Kita mereorientasi kita hidup di dunia, tujuan akhirnya adalah untuk akhirat. Jadi nomor satu tujuannya adalah akhirat. Ya, tadi di depan saya bilang, kita kaya di dunia cuma sebentar. Kita belangsak, miskin, sengsara, pas-pasan hidup di dunia itu pun cuma sebentar. Ada beberapa golongan yang nantinya akan menempel di kita nanti. Yang pertama, yang paling hina dan yang paling rendah adalah orang yang susah di dunia dan susah di akhirat. Udah hidup di dunianya susah, di akhiratnya pun tambah susah lagi. Dan itu selamanya akan susah di akhirat. Yang kedua, orang yang hidupnya susah di dunia, tapi dia bahagia di akhirat. Susahnya di dunia cuma sebentar, tapi di akhirat dia bahagia untuk selama-lamanya. Ya, khalidina fiha. Yang ketiga, orang yang hidupnya bahagia di dunia, tapi susah di akhirat. Di dunia kelihatannya hidupnya bahagia, makmur, kaya, sejahtera, ya kan, hartanya banyak, jabatannya tinggi, pangkatnya tinggi, ya kan. Tapi belangsak di akhirat, sengsara di akhirat. Dan selamanya akan begitu. Selamanya akan begitu terus. Nah, yang terakhir ini, yang mudah-mudahan ini yang selalu kita panjatkan setiap hari dalam doa kita di setiap sholat.
yaitu apa? Bahagia di dunia dan di akhirat, dan bahagia di akhirat. Sesuai dengan doa yang tiap hari kita baca. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, bahagiakanlah kami di dunia dan bahagiakanlah kami di akhirat. Dan jauhkanlah kami dari siksaan api neraka. Itu teman-teman harus Anda ketahui. Tiap hari kita baca doa itu. Tiap hari. Di tiap sholat. Sholat fardu kah, sholat sunnah. Pasti kita baca doa ini. Gak mungkin lepas. Bahkan di setiap kesempatan doa ini adalah doa penutup yang merangkum semua doa-doa kita. Doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itu tujuan akhir kita. Bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Itu. Bahagia dunia akhirat itu tujuan akhir hidup kita. Nah, mudah-mudahan kita termasuk dalam orang yang golongan terakhir ini. Orang yang bahagia hidupnya di dunia, tapi juga bahagia hidupnya di akhirat untuk selama-lamanya. Ini yang kita kejar. Tapi bagaimana untuk agar kita bisa merasa bahagia hidup di dunia? Kita harus tahu apa itu konsep qanaah, berkecukupan. Karena kalau kita kejar dunia terus, nggak akan ada cukup-cukupnya. Apalagi sekarang zaman sosmed, zaman digital, zaman internet, arus informasi cepat sekali sampai ke kita. Orang jadi terbawa oleh itu dan kepingin jadi itu, ya. Jadi seakan-akan kalau belum menjadi seperti yang dia lihat itu belum cukup hidupnya. Padahal nggak mesti. Allah lebih tahu dari kita. Allah lebih tahu kenapa sampai sekarang saya masih nganggur. Bukan karena saya kurang usaha. Bukan karena saya nggak ada semangatnya. Bukan karena saya nggak ada minatnya atau apa. Saya kalau disuruh belajar S2 atau ambil kuliah S2 bahkan sampai S3 mau saya, asal ada yang ngebiayain atau saya keluar biaya sendiri. Kalau saya ada uangnya, lanjut saya S2, lanjut saya S3 sesuai dengan bidang yang saya minati, sesuai dengan bidang yang saya ingini. Lanjut saya, kalau perlu sampai doktor, ya. Kalau perlu saya upgrade diri saya sesuai dengan kemampuan dan keterampilan yang saya butuhkan. Kalau ada yang membiayai itu dengan biasa sendiri. Mau saya, semangat belajar saya masih ada loh. Ya. Walaupun saya nggak pinter-pinter banget, ya inilah kemampuan saya, cuma segini. Bisa saya tingkatin lagi nggak? Ya bisa. Gitu loh. Ya. Tapi ingat, kita pernah bahas ini. Baik apapun rencana kita, Allah yang berkehendak, coy. Contoh, misal yang paling sering terjadi. Udah rencananya kita mau nikah sama orang. Tahu-taunya nggak tahu kenal. Tahu-taunya begitu pas mau persiapan nikah, bendera kuning kelihatan. Ditanya, siapa meninggal? Ditanya siapa yang meninggal, calon manten. Calon manten meninggal. Ya udah, batal sudah nikah, ya. Nikahnya batal. Kenapa? Calonnya meninggal. Dipanggil oleh Allah pulang ke hadapannya. Atau yang lebih umum lagi, istri lagi hamil, bunting sekian bulan, menjelang 9 bulan. Tiba-tiba
ya, berharap sang bapak bisa menyaksikan anak itu lahir dari rahim ibunya. Tiba-tiba innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bapaknya meninggal sebelum dia lahir. Coba itu bayangin. Ya. Itulah bukti manusia boleh punya rencana sedemikian rupa, tapi yang menentukan adalah Allah. Kita gak punya kuasa apa-apa, cuy. Gak punya kuasa apa-apa kita. Makhluk paling hina kita di mata Allah tuh ya kita ini. Karena kita gak punya kuasa apa-apa. Masa ya kita mau melawan iradatnya Allah, melawan qadarnya Allah? Kan gak mungkin. Lawan ketentuan Allah kan gak mungkin. Ya. Jadi ya makanya ya gak perlu kita terlalu berambisi-ambisi kejar dunia sampai dapat gitu ya. Kalau nggak dapat bagaimana? Ya. Gitu. Makanya teman-teman semuanya ya, jangan kita kejar dunia terus gitu loh. Memang kita harus seimbang antara dunia dan akhirat, harus seimbang. Tapi menurut saya pribadi, seseimbang-seimbangnya kita menyeimbangkan antara perkara dunia dan perkara akhirat ya. Menurut saya lebih elok ya kalau kita menomorsatukan perkara akhirat. Akhirat itu adalah nomor satu. Akhirat itu adalah segala-galanya. Tujuan akhir kita pasti adalah akhirat. Gak mungkin kita hidup di dunia terus. Kullun nafsin dha'iqatul maut. Orang ada jatah umurnya. Ya. Orang ada jatah usianya. Dan itu ada hitungannya. Menurut Fadilat Syekh Muhammad Taufik Nuh, penulis buku Kita Hidup di Dunia Hanya 1,5 Jam, hitungan akhirat, ya itulah usia kita. Diambil dari Rasulullah Muhammad SAW bersabda bahwa sesungguhnya rentang usia umatku ini hanya 60-70 tahun. Yang artinya dalam hitungan akhirat kita ini hidup cuman 1,5 jam. Anda bayangkan kita hidup di dunia cuma sebentar. Ya. Papa saya meninggal umur 35 tahun 2001. Artinya papa saya cuma hidup kurang dari setengah jam dalam hitungan akhirat. Ya. Olga Syahputra meninggal umur 32 tahun, hitungannya hanya 28 menit hitungan akhirat. Papa saya meninggal umur 35, mungkin hitungannya antara 29 sampai 30 menit, cuma setengah jam hidup di dunia. Tante saya meninggal umur 40 tahun 2011. Adiknya mama. Dari 7 bersaudara, tante saya yang meninggal nomor 6. Artinya hidup di dunianya cuman kurang dari 1 jam. Kurang dari 1 jam hidup di dunia. Ya. Kurang dari 1 jam hidup di dunia. Anda bayangkan, less than an hour hidup di dunia. Kakek saya, opung saya meninggal umur 91 tahun. Hidupnya udah 2 jam. Cuma 2 jam di dunia. Bayangkan. Umur 91, umur 90, 100 tahun. Hidupnya cuman
2 jam di dunia, 2,5 jam. Nggak ada yang nyampe 3 jam hidup di dunia. Nggak ada. Paling banter cuman 1,5 jam, 1 jam, 1,5 jam, 2 jam, paling nggak 2 jam. Umur 90, 100, 110, 100, 2 super centenarian itu di hitungan akhirat cuma 2 jam. 2 jam. 2 jam kita ini hidup di dunia. Ya. Hanya 2 jam. Usianya yang 90 sampai 100 bahkan 110 tahun lebih itu. Hitungannya di akhirat cuma 2 jam. Kenapa? Satu hari di akhirat itu sama dengan 1000 tahun dunia. 24 jam akhirat sama dengan 1000 tahun dunia. Nah kita cuma dihidup di dunia rentangnya kalau nggak 1/2 jam, di bawah 1/2 jam. Paling-paling maksimal cuma dikasih 2 jam kita hidup. Paling banter apa? 2,5 jam. Nggak ada yang 3 jam. Kita ini hidup di dunia. Nggak lama kan? Cuma sebentar kan? Kita aja ngeluh dari Bintaro ke Ancol macet, ngeluh perjalanan 2 jam. Aduh jauh kali, lama kali. 2 jam perjalanan. Lah kita hidup di dunia ini aja paling maksimal cuman ya 1,5 jam, ya paling maksimal 2 jam. Gak lama kok kita ini hidup di dunia, teman-teman. Hanya sebentar saja. Untuk itu apa yang harus dikejar dalam kurun waktu sejam itu? Gak akan dapat semua. Gak akan dapat semua. Ya. Ibaratkan kita kalau perjalanan, dunia ini tuh hanya tempat istirahat sementara, tempat transit. Ya. Tempat transit untuk kita melanjutkan perjalanan yang teramat sangat panjang menuju ke akhirat. Setelah kita habis waktu hidup dunia, perjalanan berikutnya adalah alam mahsyar, alam penantian. Ya. Oh, mau TW pula tuh. Ya. Setelah alam mahsyar, alam penantian, menanti kita di alam barzah, alam barzah, alam penantian. Tertidur kita dalam kurun waktu yang sangat lama lah pokoknya. Dalam kurun waktu yang sangat amat lama, panjang. Kita nggak tahu berapa tahun yang telah mendahului kita. Mungkin ada yang sudah jutaan tahun tertidur, menjadi kerangka, menjadi abu, jadi fosil. Tertidur. Ya. Kita pun juga pasti akan begitu. Kita juga pasti akan begitu. Menunggu waktu yang lama sampai akhirnya dibangunkan oleh sangkakala malaikat Israfil. Coba itu bayangkan, kita pikirkan, ya, umur kita di dunia ini tuh cuman ya, nanti habis ini kita lanjut. Ya, welcome back teman-teman. Sekarang ke bagian akhir dari
dari vlog kita pada malam ini. Jadi kawan semua ya, memang statement saya ini memang terdengar seperti statementnya orang sufi. Statementnya terdengar seperti apa ya, orang yang memang memiliki ilmu laduni yang kuat. Saya kasih tahu Anda, saya bukan seorang sufi dan saya juga bukan seorang yang memiliki ilmu laduni. Ya, itu saya perlu kasih tahu. Jadi saya cuma mau mengatakan begini ya. Untuk apa kita mengejar dunia dan seisinya kalau itu kita hanya akan kita tinggalkan ya, kita akan tinggalkan itu semua ya. Kelak kita pasti akan sama seperti orang yang mendahului kita sekian tahun yang lalu ya. Pertanyaannya, untuk apa kita mengejar mengkekep dunia dan seisinya? Buat apa? Ubah orientasi kita, dunia yang lebih baik untuk akhirat yang lebih baik. Nasr minallah fatul karim wa basyaril mu'minin. Ada hampir telat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.